rahim. Nah ini kan ada itu ro, ini masuk dengan suara tak didengung. Ya, tak didengung ya. Ini namanya idhom, apa namanya? Idhom bilahun bilahuna. Bukan mar'a tapi marro'a gitu. Aku dengarnya mar'a. Neng nih. Marro'a. Mirrizkin. Riz, bukan riz. Jangan lari ke jim. Za, riz. Mirrizkin. Jangan panjang. Mir rizkin gitu. Jangan kin gitu. Pendek. Mirrizkin. Nah, begitu. Terus? Mirrobbihim. Nah, ini pelajaran rohnya jangan di mir gitu ya. Miru rabbihim. Coba. Mirrobbihim. Nah, begitu. Jadi rohnya jangan, getarannya jangan banyak-banyak. Terus? Mirrusulihi. Sunya panjang apa pendek? Mirrusulihi. Bagus. Terus? Wallahu ghafurur. Wallahu Lo-nya panjang nggak? Itu lafadz Allahnya panjang nggak? Panjang. Bagus. Wallah, dan jangan di waw, jangan di wal, kelam. Wallahu ghafurur rahim. Coba. Wallahu ghafurur rahim. Allah, bagus. Terus? Wallahu ghafurur halim. Jangan khafurun, itu khafurun. Wallahu ghafurun Wallahu ghafurun halim. halim. Terus? Wallahu ghafurun halim. Oh jadi go malah tadi udah bagus, suruh bawa ke ar-ro'ahus nggak apa-apa, tapi sempurnakan jadinya. Go-nya jangan go. Wallahu go. Wallahu ghafurun halim. Perhatikan matobingnya jangan terlalu panjang ya. Terus bawahnya. Ar masuk ke ro, jangan aroahus. Aro kan idhom dimasukkan, nunnya dilebur ke ro. Ini namanya idhom kamil, idhom yang sempurna, nunnya tidak dianggap, langsung dilebur jadi satu. Ar-ro'ahus tagna. Ar-ro'ahus tagna. Terus? Inna ila rabbika ruj'a. Bagus. Bawahnya? Lahu sihabar rusud. Barnya jangan bar. Barnya di takdirnya di inhirafan. Baru. Itu kan tebal kan? Banyak rohnya sebelumnya berharokat fathah dan rohnya roh sendiri itu adalah fathah. Ulangi lagi. Baru tebal. Oke. Lahu sihabar rusud.
Kok rosod di depannya kan ada dihentikan cuma jadi mati Ya, rosoda. Shinnya besar. Shinnya ada tafas di situ. Kumpulan suara kamu disembur. Shh gitu. lahu fiha barrosoda. Lahu shiha sinya pendek. Lahu shihabar rosyada. Soalnya jangan salah ya. Lahu shihabar rosyada. Soda gitu. Coba. Lahu fiha barrosoda. Bagus. Terus kalau bacaan kalau sebelumnya berharap kasroh jangan falillo, pakai atipis falillahil akhiratu wal ula. U-nya panjang pendek. Nah, saya contohin ya. Pakai falillah. Nah, pakai pena. Falillahil akhiratu wal ula. Sekali lagi. Falillahil akhiratu wal ula. Coba. Falillahil Lanya panjang. wal ula. Lanya panjang. Falillah. Dua ketukan. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Bagus. Terus Alallahi tawakkalna. bagus. Terus walillahil asmaul husna. walillahil asmaul husna. Oh, ini di surat Al-Hasr. Terus ai mana ai, orang di kasro kok ai. Ayo. Fi isatir rodiyah. Jangan rodiyah, do masuk ke dalam, jangan pakai dadidu. Bo. Fi ai sh-nya besar. Fi ai syatir rodiyah. Bia. Sisi lidahnya di penturin dulu sama gigi gerahang. Bia gitu. Tempel. Bia, kayak terasa kayak nempel. Giginya nempel, sisi lidahnya nempel ke gigi gerahang. Terus ini A-nya panjang, sh-nya besar. Coba. Sanya pendek. Sanya pendek. Contohnya ya. Fi 'aisyatir radiyah. Sanya jangan. Ini sanya panjang apa pendek? Sanya panjang apa pendek? Kenapa dipanjang-panjangin? Syatir langsung. Syatir radiyah gitu. Lagi. Jangan di do masuk dalam. Dia. Dia jadi di dalam makronya. Sisi lidah bagian dalam. Kena gigi gerahang. Tahu kan gigi gerahang? Apa? Ya. Apa?
Gigi gerhang apa? Di pinggir. Bam. Ini kan yang pinggir. Iya, gigi bam. Untuk mengunyah Iya. itu. Ulang lagi, sempurnakan. Fi isa tirrodiyah. Umi contohnya, ingat, diperhatikan. Ya. Fi aisyatir radiyah. Sekali lagi. Fi aisyatir radiyah. Coba. Fi isa tirrodiyah. Ya, dan terus. Fahazamuhum biiznillah. Ini hum-nya ditahan. Lagi. Fahazamuhum biiznillah. Biiznillah. Jangan dipantul. Ini lagi. Fahazamuhum biiznillah. Home-nya di itu ya. Home-nya ini idgham mim namanya ya. Satu kali lagi nanti dibahas tajwidnya ya, dikasih tahu cara-cara bacanya. Coba satu kali lagi. Sempurnakan dulu bacanya. Ini dari atas. Mar'a. Ronya jangan mar. Lidahnya tadi kan lidahnya di atas bagian depan ya. Terus digeser ke dalam. Mau, jangan mar. Kalau tertekan nempel di mahrojnya, tetap di situ dia bergetar. Banyak getarannya. Mar, kan? Tapi biar sempurna mahrojnya itu tidak ada itu takrir getarnya cuma 1 atau sampai 2 dimasukkan ke dalam maru jangan di situ. Kalau di tempatnya di atasnya terus mar gitu kan, mar makanya mar gitu kan ya. Tapi kalau Arab enggak, jadi karena itu maka dikasih jalannya, ilmu tajwid namanya, yaitu diinkhiraf, ditarik ke dalam maru gitu. Coba masih cedel nggak apa-apa lah ya, nanti disempurnakan. Terus ikutin ya. Terus Iya. Milrizkin. jangan riz mengalir jangan mantul. Milrizkin. Kinnya panjang, jangan dipanjangin. Masih mantul nggak? Milrizkin. Kin gitu, jangan dipanjangin. Lagi. Milrizkin. Satu kali lagi. Mirrizkin. Sempurnakan sampai habis suaranya langsung kin. Mirrizkin. Rizkin. Coba. Mirrizkin. Ya udah, terus bawahnya. Mirrabbihim. Bagus, terus. Mirrusulihi. Ulangi, belum. Mirrusulihi. Sunya panjang apa pendek? Mirrusulihi. Nah, gitu. Jadi mirrusulihi gitu. Mirrusulihi begitu. Terus Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Bagus, terus. Wallahu ghafurun
alim. Masya Allah, bagus. Terus Ar-ra'ahu istaghna. ar ar arro'ahus arro'ahus rohnya tebal arro'ahus tegna. Ar-ra'ahu istaghna. Bagus. Selanjutnya Inna ila rabbika ruj'a. selanjutnya Lahu 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 sihabar rusud. itu kan ada dada tanwin fathah. Iya. Jadi umat Iwan. Ayo baca lagi. Iya. Lahu sihabar rusuda. Soalnya memang panjang, itu fathah panjang, itu bukan berarti bacanya panjang. Itu kan fathahnya tulisannya panjang ya, kesretnya panjang ya. Tapi dia bukan berarti bacanya panjang. Ayo baca lagi. Lahu sihabar rusuda. Rosoda, lahu shihabar rosoda. Terus depannya Walillahil akhiratu. jangan falillah tipis. Falillahi hil. Apa lagi? Walillahil akhiratu wal Masa huwal. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Bagus. Terus Alallahi taw. jangan Allah, jangan alallahi tawakkalna, alallahi tawakkalna. Coba Alallahi tawakkalna. tawak ditekan, ada tasjidnya, dimasukkan. Tawakkalna. Nah begitu. Ayo. Alallahi tawakkalna. Terus Walillahil ingat jangan walillah. husna. Jadi kalau bacaan, dengerin, kalau bacaan lafaz Allah, entah itu bismillah, yang di bismillah dimanapun lafaz Allah, jika sebelum tulisan Allah kan ada tulisannya di sini itu yaitu wa lam kan, li kan, kasroh li kan, dikasrohkan li kan. Iya. Nah kalau di kasroh itu dibacanya tipis ya, huruf tipis, unsur dari huruf tipis ada a, lillah, lillahi gitu, lillahil gitu kan, di situ ada masuk. Jadi jangan lupa lillah. Kalau yang di atas Allahullah gitu. Jadi kalau sebelum Allah itu hurufnya ada kasroh, berarti dibaca tipis, yaitu a ya, berbunyi a, walillah gitu. Ayo ulang lagi. Walillahil asmaul husna. Bagus, Masya Allah. Terus ain fi kok vingi kayak wingi ya, orang Cilacap wingi. Jangan wingi, wi'ai gitu. Nanti lihat besar wi'ai. Darwati, kamu pulang kapan? Wi'ai. Aduh, udah lama nggak ngaji.
nya jangan 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 wingi. Terus nanti sampean maksudnya kapan? Sampean umpamanya bahasa Cilacap kan yang pasaran kan. Terus nanti balik kapan? Wingi. Gitu masa wingi di Arabnya. Kalau itu difasihkan. Terus nanti baliknya kapan ke Arab? Wi'ai. Wi'ai. Ingat-ingat, kenapa kamu bacanya ai? Iya, ingat Umi Banat ngajarin saya ai. Itu. Aduh, ya Allah. Ayo dibaca. Jangan wingi ya. Jangan fi'i, tapi fi'i penekanan. Fi-nya panjang. Fi'i. Ulangi lagi. T-nya jangan satir, langsung dimasukkan idhom ya, idhom bilahuna dimasukkan langsung ke ro. Satir rawiyah. V-nya panjang. V-nya kan panjang itu, ada hamzahnya, ada ya matinya kok hamzah. V kan matobi kan panjang kan? Ayo. Iya. Terus fahazamuhum biiznillah. lagi fahazamuhum biiznillah. nah di sini hum ditahan, terus nya jangan bi'id, jangan dilepas lidahnya. Bi'iznillah, lepas langsung nil. Bi'iznillah, begitu. Ayo lagi. fahazamuhum biiznillah. Bagus, Masya Allah. Nah sekarang kita pelajari tajwidnya ya. Nah pelajari tajwidnya. Sekali lagi dibaca atasnya, masuk dengan suara tidak didengungkan, yaitu nun mati yang jadi suaranya ya. Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ro. Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ro, ya suaranya tidak didengungkan. Itu namanya idhom bilahuna. Bahasa Arabnya, bahasa tajwidnya idhom bilahuna. Bahasa Indonesianya masuk tidak didengungkan. Begitu. Oh, itu ada yang masuk ya, ada yang masuk itu ke Zoom. Nggak bisa nggak bisa apa namanya? Nggak bisa masuk, nggak itu harus diituin. Nah, terus di sini adalah hurufnya adalah lam dan ro. Iya tadi kayak ada yang masuk, jadi aku itu biar bisa mencet. Nah, jadi lam dan ro ya. Bila mana ada nun mati dan tanwin bertemu dengan lam dan ro dimasukkan tanpa didengungkan langsung, namanya idhom kamil. Idhom masuk sempurna, tidak ada sisa. Ya. Namanya idhom kamil, yang artinya adalah dimasukkan secara sempurna. Nah, itu hurufnya di idhom bihuna, hurufnya lam dan ro. Di sini baru lam, nanti kesananya ro. Halaman berikutnya ro. Sekarang kita bahas yang di sini dulu ya. Di sini terus mirro. Nah, di sini kan nun seperti tadi dibilang di atas ya. Nun ada tanda panah bertemu ro. Jadi nun ini tidak dianggap, langsung dimasukkan ke ro. Namanya idhom ya, ini yang dimakan idhom. Ro-nya dibaca tebal karena sifatnya ro mempunyai hukum bacaan seperti halnya lafat Allah. Ro kayak lafat Allah. Sumpamanya ro-nya berharokat kasro, itu dibaca tipis, kayak lafat Allah pun sebelumnya dibaca tipis gitu ya.
Begitupun kalau ro-nya mati, ro mati. Nih, ro mati ya, banyak ro mati. Tapi sebelumnya fathah halif. Sebelumnya fathah di atas, jadi aru, tebal. Aru gitu. Tapi kalau ro-nya mati, sebelumnya berharokat kasroh dibaca ir, tipis, ir, itu tipis. Kalau di atas aru, itu tebal ya. Tebal tipis seperti kayak lafaz Allah begitu. Itu hukum ro ya. Ro itu sendiri dan mempunyai sifat inhiraf ya, inhiraf, sifat yang tidak berlawanan, yaitu inhiraf, yaitu dipalingkan biar tidak menjadi getaran banyak, biar menjadi takrir. Takrir itu getarannya cuma 2 ya, takrir ya, tidak boleh banyak-banyak. Tapi kayak kamu kan tadi kalau nggak diinhirafkan, nggak dioper mahrojnya gitu kan, mir, banyak getaran. terlalu banyak getaran, jadi sifat takrirnya belum ada. Nah, maka diinhirafkan. Cara menginhirafkan huruf ro yaitu di umpamanya kayak kita tangan tuh, ro kan kayak tangan ya, tangan, lidah kan kayak tangan, masuk ke ro. Nah, ujung lidah kita naik ke atas kan, tek ar kan ya, tek naik ke atas. Terus setelah udah kayak mando kayak gitu, biar ro-nya tidak bergetar banyak, kalau di tempat di situ kan di ujung itu langit-langit bagian depan itu ya, di atas gusi itu kan berarti kan kita pasti kalau di situ aja ujung lidah kita akan menghasilkan getaran banyak ar, ya enggak? Nah, Iya. Maka dari itu dikasihlah nama inhiraf, yaitu dipalingkan, dipindahkan dari makhluk tersebut. Geser kamu, biar jangan kamu getar banyak-banyak. Cara menggesernya ke dalam, tek gitu, ke dalam. Kayak tangan, mando, tek gitu, pelan-pelan. Iru. Nah, coba. Nah, jangan biasa aja, sempurnakan makhrajnya tapi langsung jadi begitu ya. Itu cara membaca ro yang bagus, karena ro mempunyai sifat takrir dan inhiraf. Tidak ada huruf yang berpindah dari makhrajnya, kecuali ada pengecualian, yaitu lam dan ro. Sebab apa? Kalau ro tidak diinhirafkan, tidak dipalingkan, pindah dari rumah makhraj tersebut, dia akan bergetar banyak seperti kamu tadi. Bergetar pasti. Maka dari itu diinhirafkan biar sesuai kaidahnya seperti bacaan yang dinamakan takrir ya, tidak boleh banyak getaran. Yang satunya yang diinhirafkan ada lam. Lam pun kalau di situ aja pasti akan mantul. Banyak gitu. Kalau inhirafnya lam di pepetkan kanan kiri, bukan ke dalam. Kalau ro kan di dalam kan, ditarik ke dalam seret gitu kan, kayak Ramado seret gitu. Iya. Nah, itu caranya membaca ro yang bagus ya. Apa sekarang baru dikasih tahu, nanti kedepannya begitu ya, sambil belajar. Itu namanya ro ya. Terus ini menjadi mad badal karena bertempat di hamzah. Selanjutnya adalah miris, sama aja ini ya, miris. Nah, riz ini, za ini, huruf za ini mempunyai sifat itu apa namanya, sofir itu artinya suara tambahan. Nah, sifat sofir yaitu ada kayak suara lebah gitu kan. Kita lanjutkan tadi sampai kemana ya? Zai lagi menerangkan tentang huruf za ya. Nah, huruf za ini namanya mempunyai sifat tambahan ya. Za ini selain mengalir rohwah mempunyai sifat tambahan. Gak apa-apa, kita menjelaskannya apa aja lah, yang ditangkap apa aja ya. Jadi nanti pelan-pelan, masih di sini kok, masih di ikro ini. Karena ini dibahas semuanya biar itu.
Jadi kalau menunjukkan huruf Z ini kayak suara lebah. Gitu kan? Jadi gitu. Terus mahrojnya sifatnya tambahan sifatnya lagi ya rohwah mengalir. Jadi jangan jangan Mantul ya. jangan dipantul dialirkan. Rizkin gitu. Itu harus ya mengalir dan suaranya jangan lari ke jim. Kalau jim kan tertekan, ya, Iya. jadi mantul lari ke jim. Ini jangan, ini mengalir. Itu suaranya kayak lebah. Ya, dan gitu ya. Gitu. Ada suara tambahan begitu. Ini suara huruf Z ya. Ro sama Z. Jadi kita membahas ro sama Z. Itu perbedaannya, tapi ro yang kayak orang Mando itu diinhirofkan biar jangan getarannya jangan banyak-banyak. Kalau Z ini jangan lari ke jim. Jangan lari ke jim. Kalau jim itu tertekan menjadi rejekin, ya kan? Nah, kalau Z ini satu ada sifatnya suaranya kayak lebah. Suara sofir, suara tambahan, yaitu tambahannya suara kayak lebah dan sifatnya adalah mengalir suaranya, ya. Suaranya mengalir gitu. Itu Z. Selanjutnya mirrabbihim mirrabbihim ini mirnya adalah huna idham bila huna rob ini masuk ya, dimasukkan, namanya dimasukkan ditahan satu ketukan. Rob ini namanya zidah ya. Rob jangan mengalir, dimasukkan tuh diputus suara kita. Rob tenang. Kan ada yang ada rombi gitu, ada suara tambahannya ditambahin, tidak tambahan itu ditertekan bersih suaranya robbihim gitu, robbihim gitu. Namanya ba adalah sidah, salah satu sidah ya, jadi nggak boleh ada mantul-mantul, ada sisanya. Selanjutnya adalah mir rusuli, mir sama ya idham rusulihi. Nah sekarang hina ini dalam mat silakosiro. Mat silakosiro apa sih? Mat silakosiro sama mat badal, mat asli. Kalau di alif, di hamzah namanya mat badal. Kalau di hadomir namanya mat silakosiro. Kalau di ha biasa gini menjadi ini mat asli. Mat asli. Kalau di tengah begini mat asli ya. Kalau di akhir di akhir kalimat itu hadomir, yang dinamakan hadomir yang di akhir kalimat. Dan nanti kalau di Al-Quran ini nggak dibaca mirusulihi, tidak, tapi dibaca mirusuli karena syarat mutlaknya menjadi panjang atau mat silakosiro ini harus ada syaratnya, yaitu huruf sesudah dan sebelumnya hidup. Kalau diwakafkan dia tidak panjang, hilang matnya gitu. Selanjutnya Hilang sematnya. panjangnya hilang. Kalau dihentikan. Wallah. Nah ini tadi udah dibilangin ya. Wallah di sini adalah lafaz Allah seperti lafaz ro, bacaan ro. Ada tebal tipis. Tebal tipis. Kalau wallah di sini panjang, tebal karena sebelum lafaz Allahnya berbaris wawunya berbaris fathah. Jadi kita baca tebal. Wallah gitu. Disambung ya. Ini namanya karena kamu masih di sini jangan terlalu mendetil banget ya. Yang penting diketahui dimasuk-masukkan aja gitu ya. Nanti pendetilannya nanti pelan-pelan. Loh ini dibaca panjang, 2 ketukan, namanya mat asli ya. Fu matobi'i ya. Ini matobi'i. Karena apa? Kenapa dibaca? Ketemu mau mati. Iya pinter, doma bertemu mati. Nah run di sini bacaan apa ini? Rur bukan run, rur. Furur. Itu sama apa? Itu apa ya?
idgham bila guna. Nah iya, kita kan lagi bahas bila guna. Jadi nun mati dan tanwin yang di atas kan ini semuanya nun mati nih. Marro'a mirrizkin mirrabbihim mirrusuli, semuanya nun mati. Nah, padahal di atas di sini kan ada tulisannya nun mati dan tanwin. Tanwin itu ada 3, fathah, kasrah, dhamma. Lah, kebetulan di sini adalah tanwin yang dhamma. Jadi jangan bingung ya. Karena nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ro. Rahimun. Hi dibaca apa ini? Hi matobi'i bagus. Kalau dihentikan him menjadi apa? Mad arid. Mad arid li sukun. Iya, mad arid disukun. Iya, mad arid li sukun bagus. Ingatnya mad aja, udah lama nggak ngaji Umi. Iya, itu akibat lama nggak ngaji. Nggak apa-apa, nanti ini nanti didengerin ya. Umi itu didengerin pokoknya. Sambil kerja pasang handset didengerin. Nggak apa-apa kan? Kamu yang pernah ngaji berarti kan kamu paham. Oh iya gitu. Jadi kamu dengerin biar nanti paham. Karena matobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya 6 harokat, 4 sampai 6 harokat. Nah, selanjutnya ada wallah, seperti di sini wallah dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah dibaca berharokat atas. Ghafurun. Nah, fu di sini dhamma bertemu wawu menjadi mad tabi'i. Bagus. Run di sini apa? Run di sini bacaan apa ini? Kok idgham semuanya? Apa itu? Ghafurun. Bacaan apa? Apa Umi nggak tahu. Masa nggak tahu? Kamu kan udah ke idgham, berarti ini udah dibaca. Tanwin yang bertemu huruf alif, ha. Iya. Bacaan apa? Yang dibaca jelas bacaan apa? Yang dibaca idgham. Idhar. Jangan idgham lah, idhar. Idhar halki. Nah, karena bertemu dengan huruf tenggorokan. Yang di tenggorokan itu a, ha, aha, ha, ain, kho, gho. Itu semuanya dibaca jelas. Dinamakan idhar halki. Ya. Ini idhar sayang, bukan idgham. Run dibaca n jelas ya. Halim sama seperti mad ini di sini ya, mad arti sukun. Nah, ini sama menjadi bacaan idgham bilahun. A-nya sama ya, mad badal, ro-nya tebal, A-nya mad badal. Hus, ini masuk ke hus. Nah, ini hus ini nggak apa-apa, saya ngomong aja biar kamu nanti dengerin aja ya. Nggak usah ditanya, Umi aja yang ngomong. Iya. Hus di sini adalah bacaan hamos, yaitu husinnya mati. Kita alirkan suaranya, nafasnya bukan suara. Hus gitu, hus gitu ya. Hus gitu, hus gitu. Nafasnya mengalir. Nafas bukan suara. Terus di depannya adalah te. Dia tidak mempunyai hukum bacaan, tapi harus dibaca sesempurna mungkin dengan kaidah makhraj dan sifatnya tebal dan mengalir. Ghain itu sifatnya mengalir. Jadi jangan ditekan, jangan. Kan ada yang gong gitu ya. Jangan go tapi mengalir. Gitu. Nah, ar-ra'ahus nah gitu. Nah, ini mad asli. Lanjutnya ini adalah bacaan hunna ya. Hunna asli. Di depan, di belakang kalau ada nun dan mim bertasjid, dia wajib dimanapun dibaca hunna.
artinya didengungkan, berengeng. In, suara hidung. Inna ila gitu. Nah, nah karena huna sudah jelas idhom huna asli, berarti setiap huruf yang bertasjid didobel jadi na gitu ya. Inna gitu. Ila rob tadi yang udah di sini rob ini adalah zidah tertekan ya, putus suaranya. Rob gitu. Jangan ada sisanya, jangan rob pika, satu ketukan saja. Ya, rob pika gitu. Terus di sini rob pikar ini idhom ya. Idhom samsiah. Karena setiap huruf bertasjid itu pasti namanya idhom. Pasti namanya idhom. Idhom apa sih? Dimasukkan gitu loh. Idhom kan artinya dilebur. In gitu kan, cuma dihunahkan ini. Kalau ini kan ada idhom. Iya. Semua huruf bertasjid mesti dimasukkan gitu. Jadi bahasanya jenis sambar. Kalau sambar kesannya kasar ya. Bacanya jadi kasar. Jadi dimasukkan. Jadi misalkan Rabbika gitu. Ini idham samsiyah, alif lam samsiyah, hukum dari lam samsiyah. Nanti kalau udah kesini masuk tadarus pas paham. Di sini jangan selalu mendetil, nanti pusing. Lihat aja ya. Selanjutnya adalah ruj. Ruj adalah kolkola. Ruj. Udah di sana kan udah ada baca kolkola ya di keempat kayaknya kalau nggak salah kan? Iya udah. Kolkola. Ruj. Hamas pun udah kan? Hamas juga udah. Ruj. Nah, ruj di sini kolkola. Kolkola sughro karena terjadinya di tengah kalimat dan terjadinya di tengah kalimat. Mad asli. Selanjutnya lahu, ini adalah mad sila qasirah. Nah, dibaca dua ketukan. Syiha mad asli. Nah, ini mad sila qasirah kan di akhir kan? Nah, di akhir ya enggak? Di depannya enggak ada hurufnya kan? Nah, di depannya huruf nggak ada hurufnya, tulisannya di akhir kalimat, di akhir tulisan ini lah gitu kan, banyak dibaca lah gitu kan. Kalau dihentikan menjadi pendek, menjadi mati lah gitu. Syarat mutlaknya huruf depan dan belakangnya hidup. Kalau di Al-Quran ini kan lahu syiha, nah hunya panjang di sini. Tapi kalau di Al-Quran dibaca mirrusulih, bukan mirrusulihi ya. Kalau udah masuk ke tadarus. Nah, di sini karena dibaca panjang karena huruf lam dan shin ini hidup. Kalau di Al-Qur'an tadarus tetap dibaca panjang. Nah, bedanya apa? Ha domir sama ha ini. Nah, kalau ini ha, ini yang ha tidak bukan ha domir, ha biasa. Dia ada alifnya, panjangan ada pemanjangnya dengan alif. Kalau ha yang sendirian domir, pemanjangnya dengan mad asli, yaitu domah terbalik, fathah berdiri, kasroh berdiri. Itu ini sama-sama ha ya, ini ha, ini juga ha. Baru ini fathah tanin bertemu ro, idham bila huna sama ya, cuman di sini adalah fathah tain. Rosoda. Nada di sini adalah mad iwad. Kenapa dibaca mad iwad? Karena fathah tain ya, fathah 2 dibaca 1. Di depannya ada alif menjadi mad iwad seperti mad to bi'i. Bacanya 2 ketukan atau 2 harokat. Lanjutnya falillah udah dibahas tadi. Sekarang yang dibahas falillah. Dibaca tipis karena lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh. Kalau yang di atas ini sebelumnya berharokat fathah. Wallah ini falil lah, tipis dibaca. Bahasa bacaan tipis berarti unsurnya huruf A ya. Falillah bukan falillah. Kalau falillah kayak tadi kamu baca berarti itu ditebalkan, nggak boleh. Itu kalau wallah baru, tapi kalau falillah pakai a ya. Hil. Hil di sini adalah idhar ya, dibaca jelas hil. Menjimat badal. Khiratu wal. Nah, wal ini dibaca jelas idhom namanya. Nanti kalau udah masuk ke itu idhom samsiah.
Mad tobi, la dibaca panjang dua ketukan mad asli. Lanjutnya alallah, alallah. Ini juga tebal ya. Sebelumnya harokat lamnya di fathah. Nah, ini namanya idhom samsiah ya. Lo dibaca dua harokat tawak. Nah, ini ditekan ya. Huruf sidah. Huruf sidah itu ada 8, ajid, kotin, bakat. Salah satunya adalah di sini adalah kaf, ba, ta, itu termasuknya ya, karena ada 7 hurufnya. Ajid, kotin, bakat. Ajid, kotin, bakat 8 hurufnya. 5 tambah 2 tambah 1 berapa? 8 ya. Iya, 8. Jadi huruf syidah ada 8 yang terkumpul dalam ajid, kotin, bakat. Selanjutnya mana? Ya. Jadi kalau ada tahjid dia tertekan. Kalau dia disukunkan dia akan menjadi hamas. Ya kan? Itu mengalirkan nafas. Tapi kalau ditekan dia cuman mendapat hukum bacaan tertekannya saja, sidahnya saja. Kalau disukunkan dia mendapat dua hukum bacaan, sidah dan hamas. Nah, kalau di sini tidak, cuman disidahkan, ditekankan ya, putus suaranya. Kal dibaca jelas ya. Mad tabi'i. Nah, walillah selanjutnya adalah walillah seperti di atas. Falillah baca tipis. Hil idhar lamati. As bacaan apa ini? As berarti hus di sini. Ini bacaan apa as? Apa? Hamas. Ini bacaan apa? Mad itu mad asli. Mad wajib. Mad wajib. Iya, mau bilang mad wajib. Mad wajib apa? Mutasil. Pinter. Mutasil. Kenapa dinamakan mad wajib mutasil? Soalnya panjangnya 5 harokat ya. Iya, 5 harokat. Karena mad tobi bertemu hamzah di satu kalimat. Mad tobi bertemu hamzah di satu kalimat. Gitu ya. Mad wajib mutasil gitu. Mas asmaul. Ini adalah idhar ya. Idhar hukum alif lam komariah ya. Hus adalah hus apa? Hus bacaan apa? Hus bacaan apa? Idhar jelas. Hamas. Sinnya kan mati, dialirkan nafasnya. Hus gitu kayak kalau ngomong hus, diam, hus gitu. Dialirkan nafasnya. Hus gitu kan? Hamas namanya karena sinnya mati ya. Mad asli. Selanjutnya fi adalah mad apa ini? Fi mad apa? Bagus. Karena ketemu ya. Bagus. Kasroh. Iya, kasroh. Kasroh bertemunya. Ini bacaan apa lagi? Kenapa? Itu sama fathah. Kok fathah lagi sih? Mana ada fathah? Kasroh, yang di bawah namanya kasroh. Kasroh bertemu ya mati. Pinter. Sateur, rohnya itu dibaca teur. Ini bacaan apa? Idhom apa? Pinter. Ingat-ingat. Ingat-ingat ya. Bila mana nanti kalau dibaca Al-Quran ada tanwin kasro, tanwin fathah, tanwin doma, ada ro, berarti idhom bilahuna. Dimasukkan tanpa didengungkan ya. Ro apa ini? Ro apa itu ro? Tebal. Mato Atau bi setelahnya yang panjang. Iya, ro
ini kan matobi'ai dan panjang dan tebal karena Iya. rohnya berharokat fathah. Oh, rodiyah. Nah, ini tamar buto, ini ta ya namanya ya, tamar buto. Iya. Ada ta dua, ta satu ta maftuhah, satu ini tamar buto. Kalau ta maftuhah di mana-mana dibaca. Tapi kalau tamar buto ini di akhir kalimat dia akan buta. Nih mata dua ini dihilangkan, ya. Menjadi hadomir seperti rusuli gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi di sini rodiyah gitu kalau di Al-Qur'an. Karena di sini di Iqra biasanya juga dibaca badannya rodiyatin gitu ya. Kalau itu kita baca menjadi hadomir ya, hanya dimatikan. Namanya tamar butoh. Fahazamu, mau baca apa? Matobi'i. Pinter. Hum, baca apa? Didengungkan apa? Ikhfa, safa, ikhfa safawi karena hurufnya mim, hukumnya dari mim. Nah, kalau tir ini hukumnya dari tanwin kasro kan? Kalau ini hukum dari mim mati. Hukum mim mati. Ada hukumnya mim nanti ya. Ini namanya ikhfa safawi. Seperti iklab bacanya. Didengungkan. Mana? Muhum gitu ya. Hum didengungkan 2 sampai 3. Hum bahkan 4. Fi'il ini ya zalnya rapuh dan mengalir, tidak boleh mantul, jangan dilepas lidahnya. Fi'il gitu. Bi'il nillah begitu ya. Nillah adalah dibaca tipis. Lafaz Allah dibaca tipis. Dan karena di sini hadomir dihentikan la, bukan lahi tapi la begitu ya. Hanya mati atau disukunkan menjadi mad arid. Mad apa? Mad arid disukun. Karena mad asli bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi mad arid disukun, yaitu dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.